Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan eh, memberikan informasi mengenai pendidikan anti korupsi melalui seminar yang kami adakan hari ini. Sebelumnya, eh, mari perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Valerio Aidin Hilmi Almirza dengan NIM belakang 408. Halo, perkenalkan nama saya Alda Fitra Putri dengan NIM 811 Saya Fakih Musaki dengan NIM 811422392. Saya Dani Ardiansah dengan NIM 811422414. Dan saya Dedi Gunawan dengan NIM 811422431. Selanjutnya, bisa dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada pendahuluan. Korupsi kan salah satu masalah yang paling penting dihadapi sebuah negara, khususnya Indonesia saat ini adalah korupsi. Korupsi ini mencakup berbagai jenis pelanggaran, mulai dari yang kecil, seperti memberikan uang pelicin kepada staf kelurahan, hingga yang lebih besar seperti penipuan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Indonesia sendiri udah melakukan berbagai upaya untuk memerangi korupsi, termasuk menciptakan badan negara yang memiliki otoritas luar biasa seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang sering dikenal dengan KPK. KPK ini udah menangani banyak kasus korupsi sejak didirikan pada tahun 2002, namun Transparansi Internasional menyatakan bahwa indeks persepsi korupsi di Indonesia masih rendah. Eh, kaji- Menurut kajian Sumaryati menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ke-85 dari 180 negara yang disurvei pada tahun 2019 dan menerima indeks persepsi korupsi 40 dari maksimal 100. Berbeda dengan Arliman yang menyatakan bahwa negara Indonesia berada di urutan teratas dalam survei yang dilakukannya, ada beberapa alasan penting untuk korupsi di Indonesia. Yang pertama, adanya bukti kualitatif tentang praktik korupsi di berbagai instansi. Yang kedua, sangat sulit bagi masyarakat untuk membedakan antara korupsi dan kebiasaan. Dan yang ketiga, mayoritas aparatur pemerintah melakukan korupsi. Untuk menghadapi korupsi ini, diperlukan tindakan menyeluruh untuk memberantas korupsi, baik dari segi penegak hukum sebagai upaya represif maupun dari segi kebijakan pengelola negara dan pendidikan di sekolah sebagai upaya preventif. Pendidikan anti korupsi di sekolah akan memberikan beberapa keuntungan pragmatis, teoritis, dan filosofis kepada negara jika dibandingkan dengan metode pemberantasan korupsi lainnya. Pertama dan terpenting, lembaga pendidikan formal adalah institusi yang sudah stabil. Kedua, mereka tidak memerlukan peningkatan besar dalam anggaran pemerintah. Dan yang ketiga, mereka dapat melaksanakan secara sistematis dan kesinambungan. Dan yang terakhir, mereka adalah investasi jangka panjang bagi negara. Selanjutnya akan saya sampaikan oleh teman saya. Baik, di sini ada stigma korupsi pada masyarakat. Itu dampak perilaku korupsi akan menimbulkan stigma yang tidak baik di dalam lingkungan masyarakat. Korupsi dilakukan oleh pemerintah yang merupakan sebuah tindakan yang memiliki dampak yang berbahaya. Di antaranya dapat merubah persepsi masyarakat tentang bagaimana pemerintah bekerja atas nilai kepercayaan semakin menurun kepada pemerintah. Dan jika korupsi terjadi di lingkungan pemerintah, maka akan berpotensi menurunkan rasa hormat dan kepercayaan publik terhadap kekuasaan, sehingga akhirnya legitimasi pemerintah akan perlahan menurun. Jika pejabat politik dan pejabat tinggi pemerintahan secara luas dianggap sebagai korup, maka akan muncul stigma publik bahwa tidak ada alasan bagi publik untuk tidak korup juga. Maka akan menimbulkan semacam stigmasi
atau perspektif masyarakat terhadap pemerintah itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya, tadi sudah disebutkan tentang dari Mas Dani sendiri. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui bersama bahwa korupsi ini sudah tidak asing lagi ya di telinga kita semua. Nah, melalui itu kita menggunakan metode yang menurut kami ini dirasa bisa tepat sasaran. Apa itu? Yaitu melalui podcast. Nah, sesuai dengan amanat konstitusi, ya, ini pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang mengamanatkan bahwa demi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka dari itu menjadi tujuan negara Indonesia. Nah, demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum, maka diperlukan upaya untuk memberantas korupsi tersebut. Salah satunya adalah melalui pendidikan anti korupsi yang langkah konkretnya adalah melalui sosialisasi melalui podcast. Nah, cara sosialisasi ada banyak sekali, teman-teman. Nah, namun kita berada di tengah kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat, ditandai dengan berkembang pesatnya teknologi. Nah, dengan ini kami memanfaatkan podcast sebagai media sosialisasi kami. Nah, podcast ini merupakan suatu file audio atau video yang ditempatkan pada web yang dapat didengarkan atau ditonton menggunakan komputer atau media digital lainnya. Biasanya isi dari podcast ini berbasis konten yang memiliki daya tarik dan dapat dilihat kapan saja setelah proses pemulihan awal. Nah, maka dari itu kita menggunakan podcast ini, teman-teman. Nah, ada beberapa, mungkin bisa di next. Ya, jadi mengapa kita menggunakan podcast ini? Salah satunya ini yang pertama karena podcast ini digemari oleh generasi Z atau generasi muda dan mudah diakses melalui platform digital kapan saja. Yang kemudian podcast ini memungkinkan penyampaian informasi yang menarik dan interaktif. Nah, kita buktikan dengan dikemasnya secara interaktif dan juga kekinian begitu, teman-teman. Kemudian podcast ini juga menjangkau audiens yang lebih luas dibandingkan media konvensional. Mengapa demikian? Karena ini juga bisa diakses kapan saja begitu, teman-teman. Mungkin selanjutnya terkait kegiatan sosialisasi podcast kami ini, kami harapkan bisa menjangkau seluruh teman-teman, terutama generasi muda yang nantinya akan menjadi penerus bangsa, sehingga pendidikan anti korupsi ini bisa meresap kepada teman-teman semua. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Sebagai kesimpulan dari seminar pendidikan anti korupsi yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwasanya korupsi merupakan salah satu masalah penting yang harus dibenahi oleh bangsa ini dan korupsi itu tidak mengenal ada korupsi besar dan juga korupsi kecil. Maka dari itu stigma di masyarakat mengenai korupsi yaitu dampak perilaku korupsi akan menimbulkan stigma yang buruk juga di masyarakat dan akan menimbulkan persepsi-persepsi yang mengatakan bahwa korupsi kecil ataupun besar itu tidak masalah karena semua orang berpotensi untuk korupsi dan daripada itu diperlukannya pendidikan anti korupsi seperti contohnya yang kami lakukan pada satu semester sebelumnya untuk menjelaskan bahwasanya korupsi itu merupakan hal yang salah. Salah satu yang kami lakukan yaitu dengan menggunakan podcast atau media podcast untuk menjelaskan bahwasanya korupsi itu tidak dibenarkan secara hukum dan dari podcast tersebut kita dapat banyak mendapatkan audiensi dari masyarakat dan dapat menjadikan media pembelajaran bagi masyarakat umum. Baik. Baik, itu merupakan pemaparan dari materi dari kelompok 5. Eh, Sekian dari kami. Eh, Mungkin ada yang ingin bertanya dari teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan nih, ada sesi pertanyaan. Apabila
Ada yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Baik, Mas Timothy nih, raise hand. Eh, boleh on mic, Mas? Oke, sebelumnya apakah suaraku udah terdengar jelas? Sudah, Mas Timothy. Sudah jelas, Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan namaku Timothy Nathaniel dengan NIM terakhir itu 399. Sebelumnya di sini aku ingin bertanya sih mengenai bagaimana sih penggunaan teknologi dan media dalam pendidikan anti korupsi dapat menciptakan dampak yang lebih besar dalam membentuk kesadaran dan sikap masyarakat terhadap korupsi. Mungkin itu sih yang ingin aku tanyain. Gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mas Timothy ya. Iya. Eh, Oke, mungkin bisa saya jawab pertanyaan dari Mas Timothy ya. Tadi pertanyaannya mengenai eh, apa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pendidikan anti korupsi di kalangan siswa. Nah, berdasarkan penelitian kami nih, Eh, faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pendidikan anti korupsi di kalangan siswa yaitu meliputi metode pengajaran yang digunakan, yaitu eh, relevansi materi dengan kehidupan nyata dan keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran. Nah, metode pengajaran yang interaktif dan melibatkan studi kasus nyata itu lebih efektif dibandingkan dengan metode ceramah tradisional yang bisa kita istilahkan bikin ngantuk lah ya. Nah, selain itu, pendidikan anti korupsi yang menghubungkan teori dengan contoh-contoh praktis yang relevan dengan pengalaman siswa sehari-hari cenderung lebih mudah dipahami dan diinternalisasi karena siswa itu melakukannya setiap hari. Nah, keterlibatan siswa dalam diskusi, debat, dan proyek kelompok juga meningkatkan pemahaman dan komitmen mereka terhadap nilai-nilai anti korupsi. Apakah sudah terjawab, Mas Timothy? Sudah cukup terjawab dan saya puas atas jawabannya. Baik. Oh iya, ada yang raise hand lagi, Mbak Maul. Oke, terima kasih. Mungkin aku izin bertanya ya. Jadi kelompok kalian kan pakai metode podcast. Kira-kira indikator apa sih yang bisa digunakan untuk mengetahui efektivitas podcast ini terhadap perubahan stigma masyarakat terkait korupsi? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mbak Maul. Eh, bisa kami diskusikan terlebih dahulu. Sebelumnya mungkin aku mau jawab ya.
Tadi jadi pertanyaannya terkait bagaimana sih podcast ini bisa berpengaruh atau efektif ya buat tentang pendidikan anti korupsi ini sendiri. Nah, mungkin kalau misalnya aku ambil data dari penelitian yang ada di Pew Research Center tahun 2020 ini, adanya peningkatan pendengar podcast dari tahun 2008 sampai 2020. Nah, pada tahun 2008 ini kan cuma berkisar 8% aja. Nah, sedangkan pada tahun 2020 ini sudah mencapai 37%. Nah, perkembangan tren dari pendengar podcast ini kan udah menggeser nih posisi media lain nih, kayak misal media radio sebagai fungsi media informasi masyarakat. Nah, jadi sehingga mulai munculnya podcast ini akan melengkapi kekurangan pada media informasi lain. Nah, selain itu, kita ambil data lagi nih dari Reuters Institute pada tahun 2016 yang berjudul Media, Journalism, dan Teknologi Prediction, menyebutkan internet ini berpotensi membangkitkan kembali format audio. Nah, kemudian kita ambil lagi data dari Nielsen tahun 2016. Ini ada penetrasi radio di Indonesia ini pada kuartal ketiga di tahun 2016 ini berada pada persentase 30%. Ini menunjukkan bahwa radio ini masih didengar oleh sekitar 20 juta orang. Nah, hal ini juga cukup menarik jika kita menurut prediksi tahun 2020 justru akan menjadi geliat awal New Golden Age of Audio. Nah, ini juga kita perkuat lagi nih dengan data Pew Research Center yang menunjukkan pada tahun 2006 ini menunjukkan podcast yang tadi 11%, terus di 2019 menjadi 51%. Nah, kaitannya dengan seberapa efektivitas podcast melalui menjadi sarana untuk pendidikan anti korupsi ini menurut kami bisa dibilang cukup efektif mengingat sebagai generasi Z karena kita juga uploadnya kan di sosial media terutama di Instagram ya. Jadi Instagram ini menurut kami banyak diakses gitu. Jadi secara nggak langsung maupun langsung, teman-teman ini mendengarkan podcast ini santai, jadi lebih meresap. Apalagi kalau kita lebih perkuat lagi dengan implementasi atau aksi, itu menurut aku dan teman-teman jadi bisa lebih berefektif begitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Apakah cukup menjawab? Sudah menjawab Aldavi, terima kasih. Kami membuka satu pertanyaan terakhir apabila ada yang mau bertanya. Baik, dari Mas Hanif. Iya, boleh. Izin bertanya, kenalin nama aku Muhammad Hanif, NIM akhir 389. Nah, dari tadi kan udah dijelasin tuh bagaimana proses sosialisasinya. Menurut kalian, apakah sosialisasi secara langsung ataupun secara online itu berdampak sih secara individunya masing-masing? Terkait integritas, terkait bagaimana kita seharusnya bersikap, dan lain sebagainya. Dan itu kalau emang berpengaruh, kiranya berapa persen dari teman-teman? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Hanif. Mungkin bisa dijawab oleh teman-teman saya. Oke, menjawab pertanyaan dari Mas Hanif mengenai pengaruh pendidik sosialisasi seperti ini, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung mengenai dari media massa ataupun media online ataupun hal-hal dari sosial media, sebenarnya perlu digarisbawahi untuk pemahaman anti korupsi itu dalam diri sendiri itu tidak bisa melalui dari faktor eksternal. Perlu adanya kesadaran diri sendiri untuk menumbuhkan rasa anti korupsi dan rasa integritas. Dan faktor eksternal hanyalah sebagai faktor pendorong atau faktor bibit utama dan bukan menjadi hal yang
utama untuk meningkatkan integrasi dari diri kita sendiri untuk menolak korupsi itu sendiri. Jadi hal yang paling penting itu pola pikir dan juga moralitas yang ada dalam diri seseorang tersebut, Mas Hanif. Mungkin segitu aja jawabannya. Apakah terjawab, Mas Hanif? Baik, terjawab Mas Dedi. Terima kasih jawabannya teman-teman. Baik, Mas Hanif. Baik, kami akhiri presentasi kita pada hari ini. Apabila kelompok 5 ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.